Saudara dan saudari terkasih, Injil kita hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 6 ayat 60 sampai 69. Setelah Yesus menyelesaikan ajarannya tentang roti hidup, banyak dari antara murid-muridnya berkata, "Perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya?" Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu berkata kepada mereka, "Adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Dan bagaimanakah jikalau kamu melihat Anak Manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya." Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Lalu ia berkata, "Sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya." Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, "Apakah kamu tidak mau pergi juga?" Jawab Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal, dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami." Saudara dan saudari terkasih, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua tetap dalam keadaan sehat dan berbahagia. Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 6 ayat 60 sampai 69. Dalam renungan hari ini kita mohon kepada Tuhan agar Tuhan menolong kita untuk mengimaninya sepenuhnya. Saudara dan saudari, banyak orang Yahudi yang tidak mau menerima bahwa Yesus adalah satu dengan Bapa, bahwa Yesus adalah Tuhan. Bagi mereka, keilahian Kristus adalah sesuatu yang sulit mereka terima. Pesannya belum menembus ke dalam hati mereka. Jadi ketika Yesus menjelaskan bagaimana dirinya akan memberikan dirinya sendiri kepada mereka dalam Ekaristi, mereka menolak dengan keras. Saudara-saudari, sikap iman yang pertama yakni percaya pada keilahian Yesus sangatlah penting bagi mereka agar dapat memiliki sikap iman yang kedua, yakni percaya pada kehadirannya dalam Ekaristi Kudus. Setiap kebenaran yang Kristus ungkapkan tentang dirinya sendiri terhubung dengan kebenaran lain yang ingin ia ungkapkan tentang dirinya sendiri. Jika kita tidak menerimanya, yang lain juga bisa menjadi sulit. Sebaliknya, saat kita bertumbuh dalam pengetahuan, iman, dan kasih Kristus, kesulitan lain dalam kehidupan rohani kita menjadi lebih mudah. Ajakan Kristus untuk menerima kebenaran dan kasih-Nya adalah sebuah undangan. Dia tidak memaksakan dirinya pada kita. Setiap kebenaran yang menyelamatkan yang Dia berikan bebas untuk diterima atau diabaikan oleh kita. Tetapi kita dimiskinkan dengan menolak kebenaran apapun tentang Kristus, karena Dia adalah kebenaran itu sendiri. Itu sama dengan setiap kasih karunia yang Dia tawarkan kepada kita. Saudara-saudari, setelah berkhotbah tentang Ekaristi ini, banyak murid Kristus yang pergi dan tidak lagi menemaninya, karena Dia telah mengundang mereka untuk mengikutinya dengan bebas. Begitu pula mereka bebas untuk pergi. Tetapi apakah mereka
dapat mengambil bagian dalam sukacita kebangkitannya? Akankah mereka menerima kepenuhan hidup yang telah Dia janjikan kepada mereka? Akankah mereka menemukan apa yang paling dibutuhkan dan diinginkan hati mereka jika mereka tidak lagi berjalan bersama Kristus? Semua penghakiman diserahkan pada belas kasihan Tuhan saja. Saudara-saudari, Petrus bertanya dan berkata kepada Yesus, "Kepada siapa kami akan pergi?" Petrus sudah percaya pada keilahian Kristus. Kami percaya dan yakin bahwa Engkau adalah yang kudus dari Tuhan. Apapun yang diajarkan atau dikatakan oleh Kristus dapat diterima oleh Petrus, bahkan jika itu adalah sesuatu yang tidak dapat ia pahami sepenuhnya. Saudara-saudari, semoga kita tetap setia pada Yesus dan menerima seluruh ajaran dan kehendak-Nya dalam hidup kita sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku. Mari kita menghayatinya di dalam